Pagi itu, kota terasa dingin meski matahari sudah naik. Gedung perkantoran berdiri megah, seolah memamerkan kekuasaan dan kesuksesan orang-orang di dalamnya. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan lobi utama. Pintu terbuka, dan Ardi turun dengan jas rapi. Wajahnya keras, langkahnya cepat. Di dunia bisnis, ia dikenal sebagai sosok tegas, dingin, dan nyaris tanpa belas kasihan. Saat mengaiki tangga, seseorang menabraknya dari arah berlawanan. "Maaf, Pak." Ardi menoleh tajam. "Datang ke ruanganku sekarang." Perempuan itu bernama Yuni, karyawan biasa, gaji pas-pasan, tulang punggung keluarga. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak tak karuan. Di ruang kerja Ardi yang luas dan sunyi, map laporan dibanting ke meja. "Ini laporan terburuk yang pernah saya baca." Yuni terdiam, tangannya mengepal. "Saya sudah bekerja maksimal, bos. Kalau ada kesalahan, saya siap memperbaiki." Ardi berdiri, tatapannya dingin. "Tidak ada perbaikan. Kamu dipecat. Urus surat resign hari ini." Kata-kata itu seperti palu menghantam kepala Yuni. "Tapi bos, saya butuh pekerjaan ini." "Keluar." Yuni berlutut kecil memungut kertas-kertas yang berserakan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia keluar dari ruangan itu dengan hati yang remuk, tanpa tahu bagaimana ia akan pulang dan menjelaskan semuanya pada ibunya yang sakit. Dari kejauhan, Rudi, adik Ardi, menyaksikan semuanya. Dadanya panas. "Kak, kamu keterlaluan," katanya setelah masuk ke ruangan Ardi. Yuni itu karyawan paling jujur di perusahaan ini. Ardi menutup matanya sesaat. "Aku tahu." "Kalau tahu, kenapa kamu memecatnya?" Ardi tak langsung menjawab. Ingatannya melayang ke sore sebelumnya. Di parkiran yang sepi, ia mendengar suara perempuan menangis. Yuni. "Ibu, Yuni dapat beasiswa, tapi Yuni nggak bisa ambil. Kalau Yuni kuliah, siapa yang bayar pengobatan ibu?" Suara itu bergetar. Setelah telepon ditutup, Yuni merobek surat beasiswa dan membuangnya. Ardi, tanpa diketahui siapapun, mengambil surat itu dari tempat sampah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadanya terasa sesak. Ada orang yang terlalu baik sampai lupa bermimpi. Gumam Ardi kala itu. Kembali ke ruangannya, Ardi berkata lirih pada Rudi. Kalau dia tetap di sini, hidupnya berhenti. Ia menyerahkan sebuah amplop. "Tolong berikan ini padanya. Jangan bilang apapun." Rudi menemukan Yuni di tangga belakang gedung. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Ini dari bos." Dengan ragu, Yuni membuka amplop itu. Isinya membuat tubuhnya lemas. Beasiswa, kartu ATM berisi 20 juta rupiah dan sepucuk surat. "Yuni, aku memecatmu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu terlalu berkorban. Ambil beasiswa ini. Kuliah, bangun hidupmu. Pengobatan ibumu akan aku tanggung sampai sembuh. Aku tak ingin kamu bertahan di tempat yang membuatmu berhenti bermimpi." Air mata Yuni jatuh deras. Untuk pertama kalinya, ia merasa diperhatikan, tanpa diminta. Beberapa bulan berlalu, Yuni resmi menjadi mahasiswi. Ibunya mulai membaik. Namun di balik semua itu, Yuni terus memikirkan satu hal. Mengapa Ardi melakukan semua ini? Sementara itu, Ardi berdiri di balkon kantornya setiap malam, memandangi kota dengan perasaan yang tak ia mengerti. Ada rasa lega, dan ada rasa kehilangan. Tanpa ia sadari, setiap laporan tentang perkembangan Yuni selalu ia baca diam-diam. Dan jauh di lubuk hatinya, muncul satu perasaan yang ia anggap berbahaya. Perasaan yang seharusnya tidak ada antara bos dan mantan karyawannya.